Kami mendudukan para relawan-relawan ini di sini dari setidaknya ada 3 capres yang akan berkontestasi pada pemilu 2024 mendatang. Ini memang ingin sekali memberikan wawasan manfaat kepada masyarakat untuk bisa membuka pandangan para masyarakat dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana kemudian politik itu yang cerdas, yang saling menghargai dan juga demokratis, itu dia. Nah, kalau tadi sudah dikatakan oleh Mas Eko, hal biasa memang yang namanya berseberangan berbeda itu sudah pasti. Tapi tidak bisa dilepaskan juga banyak masyarakat yang mengatakan bahwa permusuhan yang selama ini terjadi itu gara-gara adanya relawan. Relawan juga kemudian yang menggiatkan adanya black campaign seperti itu. Bagaimana, ya, kalau dibilang relawan sih enggak lah ya. Yang pasti dari elit yang diciptakan, elit relawan iya, tapi bukan dari relawan. Relawan tidak pernah menginginkan yang namanya konflik lah ya, konflik horizontal atau sebagainya. Karena memang kita lihat akumulasi dari semua persoalan ini di 2017 yang akhirnya berdampak di 2019 terjadilah polarisasi. Nah, kalau dibilang relawan ya enggak juga, karena ini kan ada beberapa entitas politik yang kita melihatnya sengaja memang menciptakan konflik ini. Jadi konflik ini memang sengaja diciptakan karena kita lihat ada para bandit-bandit yang coba bandit koruptor-koruptor inilah ya, yang kita lihat kemarin sudah ada di Menq, lantas ada di kementerian-kementerian yang lainnya. Coba ingin menggiring ya rakyat tuh cukup dengan konfliknya aja, jangan nyentuh persoalan korupsinya dia gitu. Nah, kalau relawan-relawan yang punya kesadaran politik, kesadaran demokrasi yang bagus, mereka hanya fokus persoalan bagaimana memenangkan calonnya dan bagaimana calonnya bisa tegak lurus terhadap penegakan hukum. Misalnya kayak begitu loh. Misalnya ini problem bangsa ini kan maraknya korupsi di mana-mana. Maraknya, bayangkan aja, kita mau bayar pajak aja, mau ngasih duit ke negara aja, itu dipersulit, bahkan harus bayar. Itu fakta. Gitu. Belum yang lain-lain kita lihat lah. Artinya apa yang saya sampaikan selama ini, teori saya itu benar bahwa Pak Jokowi itu dikelilingi para bandit dan garong. Itu terbukti. Nah, bagaimana menjalankan demokrasi kalau seandainya kita hanya fokus pada konflik-konflik yang tidak penting. Makanya benar sekali tadi apa yang Eko tadi bilang, ya udah kita fokuskan soal program, gagasan dan sebagainya, idenya apa, biar ke depan ini para relawan itu ketika bergerak itu ada gerakan gagasan, gerakan ide, gerakan ideologis yang diperjuangkan. Bukan gerakan-gerakan memfitnah, memframing, menjelek-jelekan orang lain gitu. Ya itu yang kita tidak mau. Tapi nggak gampang juga untuk bisa membuat masyarakat seperti itu juga. Gimana? Karena tidak gampang juga untuk membuat masyarakat itu lepas dari framing dan sebagainya, menjelek-jelekan satu sama lain. Karena banyak juga masyarakat yang mungkin tidak dewasa berpartisipasi dalam politik ini. Ini yang menjadi problem kita bersama. Nah, kita punya tanggung jawab besar terhadap problem ini. Apalagi di era industri digital, ya kan. Semua orang bebas menyampaikan dengan narasi yang kira-kiranya, atau bahasanya di jurnalistik itu bad news is good news gitu. Good news is tidak baik gitu, kayak begitulah. Jadi memang dengan era digital sekarang ini kita lihat banyak kelompok-kelompok YouTuber dan yang pemahaman demokrasinya rendah, mereka coba mudah membuat narasi yang akhirnya narasi itu diambil mentah-mentah, dimakan mentah-mentah oleh publik itu sendiri. Dan ini ya kita harus punya tanggung jawab. Nah, khusus Eko, misalnya kelompok Cokro TV ini, mereka harus punya tanggung jawab karena mereka yang selalu mengeskalasi konflik di tengah-tengah ini. Ketika mereka menyampaikan kardun, cebong, teroris dan sebagainya, ini sebenarnya sudah disudahin lah. Kita sudahin sama-sama. Ayo, kalau kalian dukung Ganjar, fokus dukung Ganjar. Bicara tentang program. Nah, Mas Laude ini pendukung Anies. Ayo bicara tentang programnya Anies gitu loh. Kemudian saya pendukung Prabowo. Saya akan kuatkan bagaimana gagasan-gagasan Prabowo soal rekonsiliasi, soal bangsa ini ke depan lebih baik. Nah, itu enak daripada misalnya menarasikan kebencian-kebencian yang nggak ada ujungnya. Kalau kayak saya kan sebagai pengkritik, tapi mengkritik boleh, tapi jangan menyebarkan kebencian. Saya